Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Dan hanya Engkau lah yang menerangkannya bagi kami. Kami bersuka cita bahwa malam hari ini kami boleh berkumpul di sekeliling firman-Mu. Dan Tuhan, hanya Roh-Mu yang mengurapi firman-Mu dan yang menerangkannya bagi kami untuk kebutuhan jiwa kami. Supaya kami tetap memiliki kepenuhan Kristus Yesus yang membawa kami kepada keserupaan dengan-Mu, yang membawa kami kepada kehidupan-Mu, sehingga hidup kami adalah Engkau, sehingga seluruh tindak tanduk kami adalah Engkau. Ya Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau berkenan menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Bila semua rahasia hati disingkapkan, apa yang merupakan kebutuhan jemaat terkabul oleh Roh-Mu Tuhan yang mendeteksi kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang di Ambon, di Ema, yang juga mengikuti secara online malam ini. Hamba berdoa supaya mereka juga oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus menerima berkat yang sama seperti yang kami terima malam ini. Dan kami semua boleh bertumbuh dalam kepenuhan Allah, bertumbuh dalam kepenuhan-Mu secara utuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berbicara bagi kami. Engkau buka hati kami. Engkau yang membuat kami mengerti isi firman Tuhan. Engkau yang membuka akal budi kami. Dan Engkau yang menaruh hukum-Mu di hati kami, di akal budi kami, yaitu kehidupan oleh Roh. Sehingga kami dituntun dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ambil alih atas seluruh kekuasaan setan, sehingga tidak bisa mengganggu kami. Dan Tuhan, biarlah kami duduk seperti Maria di kaki-Mu dan terus menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga benih-Mu sehingga terpelihara, maka Engkau Tuhan yang menjaga kami yang adalah kepunyaan-Mu untuk tetap terpelihara, tinggal di dalam kasih karunia-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, tinggal di dalam kekudusan-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersuka cita dan kami bersyukur bahwa Engkau-lah yang mengurapi firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-12. 12 ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Ya. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Baik yang ada di Ema maupun yang ada di tempat ini. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Saya akan baca bagi saudara. Kita baca sama-sama, hitungan yang ketiga mulai. 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan akan dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika pembawa-pembawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan ulah yang hebat kepada Firaun,
Demikian juga istri istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adik-adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita berdoa satu kali lagi. Tuhan, hati kami bergembira, hati kami bersorak-sorai, hati kami bersukacita ketika Tuhan kami membaca firman-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman ini ditulis oleh Engkau Tuhan. Firman ini diilhami oleh Roh-Mu Tuhan. Firman ini adalah pikiran-pikiran-Mu, dan untuk dapat mengerti pikiran-pikiran-Mu hanya oleh Roh-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menerangkannya bagi kami. Engkau Tuhan yang menyingkapkannya bagi kami, supaya kami dapat mengerti betapa hebat, betapa dahsyat, ajaib dan sangat baik, terlalu baik Engkau bagi milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, singkapkan firman-Mu dan urapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang dikuasai oleh Roh, hidup yang menghidupi firman oleh Roh-Mu yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami adalah Tuhan kesaksian-Mu. Hidup kami Tuhan adalah menyatakan kemasuran-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus, sehingga kehendak-Mu Tuhan terlaksana di bumi ini sama seperti di surga. Kami memohonnya di dalam nama Yesus Kristus yang mulia dan agung itu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Saya kasih tema, Tuhan memelihara miliknya atau benihnya. Ya, saya kasih tema, Tuhan memelihara benihnya atau miliknya. Saudara, kalau kita baca di pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, Alkitab berkata Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh Abraham keluar dari negerinya, dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dari kampung halamannya, pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu kemana arahnya. Lalu ayat yang keempat, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi sebelum Abraham pergi, sebelum Abraham melangkah, Tuhan membuat satu janji. Tuhan membuat satu ikrar, Tuhan membuat satu ketetapan, Tuhan membuat satu perjanjian, satu kesepakatan, kerjasama antara Allah dan Abraham. Apa kerjasamanya? Apa perjanjiannya? Dan ini perjanjiannya, saya baca bagi saudara. Ya. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jangan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat, ini satu perjanjian, dan ini bukan sembarangan perjanjian. Ini bukan perjanjian yang sifatnya 1-2 hari, tapi ini perjanjian kekal, saudara. Perjanjian yang sifatnya abadi. Perjanjian yang memang benar-benar tidak bisa lagi dibatalkan oleh apapun. Baru saja beberapa langkah, saudara lihat. Baru saja beberapa langkah Abraham masuk di tanah yang Tuhan janjikan. Kita lihat. Kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel, dan ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai, dan di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negev. Ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, firman itu datang. Ini loh tanah yang kujanjikan. Ini loh tanah yang kuberikan kepadamu. Inilah negeri yang akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Saudara lihat, baru beberapa langkah. Di ayat yang ke-10 dia masuk. Ketika dia berada di negeri itu, Alkitab berkata ayat ke-10.
Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang Mesir, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Bisa saja orang bilang, Abraham, kamu salah mendengar suara Tuhan. Abraham, kamu keliru. Bukankah lebih baik engkau tinggal di Ur Kasdim, tempat yang makmur? Untuk apa engkau meninggalkan negerimu? Untuk apa engkau meninggalkan rumah ayahmu, rumah ibu bapamu? Untuk apa? Sanak familimu untuk apa, Abraham? Bisa saja seperti itu. Karena baru beberapa langkah dia baru masuk, sudah terjadi bencana, sudah terjadi musibah di negeri itu. Apa musibahnya? Kelaparan yang sangat hebat, kelaparan yang sangat mengerikan. Bisa saja Abraham mengeluh, saudara, Tuhan, apa-apaan ini? Aku ikutan kau, keadaanku bukan makin baik, kau makin buruk. Tapi sesungguhnya bukan buruk, saudara. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri Abraham, bahwa dia sanggup memelihara miliknya. Dan saudara perhatikan, Alkitab bilang mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi Mesir, dan mereka suami istri ini buat perjanjian. Abraham bilang sama-sama, Sarah, kamu memang elok parasnya. Sangat cantik Sarah itu, luar biasa cantik. Iya kan? Saya tidak begitu yakin bahwa tidak ada orang yang secantik Sarah. Hanya Sarah yang paling cantik, saudara. Ketika dia masuk di Mesir, Abraham bilang, kalau ada orang tanya tentang engkau, bilang kamu saudaraku. Karena Abraham khawatir dia punya istri cantik, khawatir. Apalagi yang tidak cantik, mungkin gak khawatir. Tapi saudara lihat, Sarah patuh kepada suaminya. Sarah cinta kepada suaminya, makanya dia patuh, dia turut, dia nurut saja. Hai dengar istri-istri, dengar. Kalau engkau memang cinta Tuhan, tunduklah sama suamimu, bukan tanduk pakai tanduk banten. Ya. Saya mau beritahu bagi semua istri-istri, apa yang kamu kerjakan tanpa seizin suamimu, saya beritahu, tidak akan bisa berhasil. Ya. Karena kita berkata harus ada kata kesepakatan bersama. Lihat ketika masuk di Mesir, benar, memang di seluruh wanita yang ada di Mesir, karena pada waktu itu kerajaan yang paling top adalah Mesir. Hei, kerajaan yang paling top adalah Mesir. Di seluruh para gadis-gadis yang ada di Mesir, seluruh janda-janda yang ada di Mesir, seluruh perempuan-perempuan yang ada di Mesir, tidak ada yang secantiknya Sarai, saudara. Tidak ada, saudara. Baru saja mereka masuk, Alkitab berkata, maka pujangga-pujangganya dikatakan begini. Kita baca di mana tuh? Di ayat yang ke-15. Dan ketika punggawa-punggawa Piron melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di depan Piron, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Mengapa? Karena di ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu apa? Sangat cantik. Saudara perhatikan, bukan cantik loh ya, tapi ada kata sangat. Saya punya bahasa yang lebih keren, terlalu cantik. Saya kan sudah singgung hari Minggu sama saudara kan, mempelai wanita Kristus itu memang terlalu cantik. Dan yang membidik saya dan saudara adalah orang nomor 1 menurut dunia ini. Sarah dibidik oleh orang nomor 1 di Mesir. Siapa namanya? Piron. Saya tanya, Piron sudah punya istri belum? Sudah, banyak. Banyak. Dan memang dunia tidak akan sanggup, tidak akan tahan melihat dia sangat cantik. Dunia tidak akan sanggup, saudara. Dunia ingin memiliki, tapi saudara perhatikan. Oh, dia dipuja-puja. Mereka bilang, Piron, wah ini yang ini
Moi. Yang ini memang luar biasa, sangat cantik. Baru aku ketemu. Ini memang perempuan yang satu nih lain daripada yang lain. Waduh. Diamankan dulu supaya nggak terganggu yang lain. Mereka puji-puji di depan Firaun. Firaun pasti penasaran, perempuan macam apa ini? Sehingga pegawai-pegawaiku sangat mengaguminya. Kita berkata orang Mesir melihat dia sangat cantik. Sangat cantik. Apa yang membuat dia sangat cantik? Karena perjanjian Allah itulah. Apa yang membuat dia sangat cantik? Firman. Alkitab berkata, istri yang cakap melebihi permata. Hei, saudara perhatikan baik-baik. Istri yang cakap dan takut akan Tuhan, siapa yang mendapatkannya? Dikatakan melebihi permata. Permata itu kan lebih mahal dari emas, saudara. Dan Sarai dia adalah ibarat permata yang paling indah. Pada waktu itu ketika dilihat oleh Firaun, waduh, yang satu ini memang lain. Saudara, Firaun begitu tergoda dengan kecantikannya. Firaun begitu terasopsi oleh kecantikannya. Lalu saudara lihat, Sarai dibawa masuk ke istana Firaun. Saudara dengar baik-baik. Kita masih berada di bumi ini. Dan saya dan saudara akan dibawa masuk ke dalam istana yang terbaik menurut dunia ini. Dengar baik-baik. Seperti yang terjadi dengan Sarai, demikian juga saya dan saudara akan dibawa masuk. Apa maksudnya? Supaya kehendak Allah digenapi dalam diri saya dan saudara. Lihat, apa maksudnya? Mengapa Sarai harus masuk di istananya Firaun? Ketika Sarai masuk, apa yang merupakan milik Firaun? Oh, itu didapati oleh Abraham, saudara. Tapi saudara lihat, Firaun tidak punya hak, Firaun tidak punya kuasa untuk menyakitinya. Jangankan menjamanya pun tidak bisa. Mengapa? Karena Tuhan memelihara benihnya. Saya punya istilah begini, saudara. Ketika saudara berada di tempat manapun, Tuhan akan membuat tempat itu menjadi Edennya Allah. Camkan baik-baik. Camkan kata-kataku malam hari ini. Camkan apa yang Tuhan singkapkan bagi saya dan saudara. Lihat, saya percaya bahwa Firaun begitu tergoda dan terlalu amat sangat tergoda. Saking tergodanya dia tergila-gila dengan perempuan ini. Tapi lihat, sebelum tangannya menjamah, sebelum tangannya membelai-belai, datang murka Tuhan atas Firaun dan si isi istananya. Woi, Abraham dan berani bilang, wah dia istriku karena memang cantik. Saudara nggak lihat? Ada banyak perempuan-perempuan yang dibawa lari padahal dia udah menikah. Suaminya nggak berdaya. Betul? Tapi karena saya dan saudara milik Tuhan, Tuhanlah yang memelihara benihnya. Tuhan memelihara Sarah karena Tuhan sudah janji kepada Abraham, kepada keturunanmu, kuberikan negeri ini. Sebab itu tidak boleh ada orang lain yang menjamah dia. Tidak boleh ada orang lain yang bercumbu dengan dia. Tidak boleh ada orang lain yang menyentuhnya. Mengapa? Karena Tuhan menjaga benihnya. Karena Tuhan menjaga benihnya. Sehingga tetap terpelihara keasliannya, keutuhannya. Dengar umat Tuhan dimanapun engkau berada, Tuhan akan tetap menjaga engkau untuk tetap utuh karena sebuah perjanjian. Di tempat yang paling ganas sekalipun, mungkin hukum diputar balikan, saya tidak mau tahu. Tapi ketahuilah keputusan lidah ada di tangan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan mengubah yang jahat menjadi yang baik. Tuhan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Tuhan mengubah rancangan-rancangan yang jahat menjadi yang baik. Lihat, murka Tuhan datang. Malapetaka datang kepada Firaun dan seisi istananya.
hanya gara-gara Sarai yang adalah biji matanya Tuhan, yang adanya benihnya Tuhan. Jadi Tuhan menjaga benihnya supaya tetap asli. Sebab itu Tuhan pun juga menjaga saya dan saudara supaya tetap terpelihara asli, seperti yang Dia maksud, seperti yang Dia mau. Tapi supaya saya dan saudara terpelihara, kita harus keluar dulu dari kebenaran kita. Kita harus keluar dulu dari segala sesuatu yang tidak berkenan dari mata Tuhan. Pisahkan dirimu. Tadi saya bilang di Yesamu 11 di tempat saya ngajar tadi. Ya kan, saya bilang begini. Protestan maupun Pentakosta karismatik tidak jauh berbeda dengan Roma Katolik. Mengapa? Karena kalian semua sudah mengadopsi apa yang Roma Katolik punya. Dan dengar baik-baik, seperti Roma Katolik dibasmi, kalian pun juga dibasmi. Oh, itu beberapa itu langsung kaget gini. Saya ini nggak peduli mau kaget nggak kaget, mau terkejut nggak terkejut. Karena memang harus begitu, kita harus sampaikan. Nggak ada istilah kita harus kompromi, saudara. Ini bukan zamannya, ini bukan zaman kompromi. Dan dari zaman ke zaman Tuhan nggak pernah kompromi. Lihat, Tuhan memelihara miliknya. Sarai terpelihara. Lihat, dikatakan begini. Ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat, malapetaka yang hebat kepada Piron. Demikian juga kepada seisi rumahnya. Karena siapa? Sarai istri Abraham. Jadi Tuhan pasti menjaga miliknya, saudara. Tuhan akan menjaga mempelainya. Dia takkan membiarkan mempelainya disakiti. Sepertinya ini kita sudah masuk di mulut buaya, sudah lepas mulut buaya, masuk lagi lubang singa. Tapi tetap Tuhan menjaga mempelainya. Seperti yang saya katakan, dimanapun kita berada, Tuhan akan membuat tempat itu menjadi Edennya Tuhan. Saya tahu ketika Daniel berada dalam gua singa, Tuhan membuat gua itu menjadi Edennya Tuhan. Seperti peristiwa di Taman Eden. Karena di Taman Eden tidak ada perkelahian. Di Taman Eden tidak ada makan-memakan. Di Taman Eden tidak ada perselisihan. Jadi di mana aku dan engkau berada, saya dan saudara berada, di situ tidak ada makan-memakan. Di situ tidak ada iri hati, di situ tidak ada perkelahian. Di situ tidak ada malapetaka, di situ tidak ada huru hara. Yang ada adalah damai. Waktu saya telepon anak saya nikah masih di Banjar, saya bilang, Tuhan mengubah menjadi Edennya Tuhan. Dan dalam rumah kita pun harus jadi Edennya Tuhan. Kalau itu Edennya Tuhan, maka kesalahan tidak boleh ada. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Dan itu akan kita bawa di ladang-ladang kita berada. Sekalipun ladang itu bukan tempat yang kita inginkan, tapi Tuhan membuatnya menjadi Edennya Tuhan. Itu sudah terbukti, saudara. Saya akan pernah bilang juga sama saudara, ketika Daniel berada dalam gua singa, singa-singa itu nggak bisa menerkam dia karena mereka melihat, wah, ini rajanya singa. Ini singa dari suku Yehuda, karena sang suku Yehuda, singa dari suku Yehuda sedang hidup di dalam dirinya Daniel. Lebih meningkat lagi Tuhan membuatnya menjadi Eden. Oh, saudara lihat, singa-singa itu menjadi jinak. Gak ada yang berbuat jahat sedikit. Tuhan memelihara benihnya, sehingga benihnya tetap terpelihara keasliannya, terpelihara kemurniannya, sampai diturunkannya anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan Ishak adalah perlambang Yesus, anak perjanjian, anak kemakmuran. Dia menjaga benih. Setiap orang harus kenal anak perjanjian itu melalui mempelainya, yaitu saya dan saudara. Siapa itu anak perjanjian? Yesus Kristus. Setiap orang harus mengenal Kristus melalui saya dan saudara, yang adalah mempelainya.
Setiap orang harus menangkap karakter Kristus melalui saya dan saudara yang adalah mempelainya. Saudara lihat karakternya Sarah ini abadi, kecantikannya Sarah ini abadi. Berbeda dengan kecantikan dunia ini. Kecantikan dunia ini pakai pernak-pernik, tapi dia sifatnya hanya hitungan jam. Jangan ngobrol ya. Dengar saja firman Tuhan. Ya. Ya. Kecantikan dunia ini sifatnya semu, karena memang dia pakai yang imitasi. Wah, supaya cantik dikasihlah cat kuning, merah, hijau pada pipi. Iya kan? Tapi saudara lihat, dia tidak bisa bawa tidur. Waktu mau tidur dia bersihin. Itu menunjukkan tidak abadi. Tapi kecantikannya Sarah ini abadi, saudara. Kecantikannya Sarah ini abadi dan kekal di dalam Kristus Yesus. Karena firman itulah yang membuat saya dan saudara cantik secara alami. Cantik secara yang Tuhan mau. Sampai dunia pun terpesona, saudara. Sampai dunia pun tergila-gila, saudara. Tapi apa daya, dunia nggak akan bisa sanggup untuk menyakiti dan menyentuh saya dan saudara. Lihat, dia jaga benihnya terpelihara. Lanjut kita baca. Lalu Piron memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang ini istrimu. Ambillah dan pergilah. Jadi apa yang menjadi hak kita? Apa yang menjadi milik kita akan tetap kembali menjadi milik kita. Ya. Lanjut saudara lihat sini. Lalu Piron memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, kalau Tuhan tempatkan kita di satu tempat, perhatikan baik-baik. Ada maksud dan kehendak Tuhan di situ. Seperti saya bilang tadi, Tuhan akan membuat menjadi Edennya Tuhan, sehingga tidak akan ada yang bisa berbuat jahat sama saudara. Mari kita lihat lagi Kejadian pasal 20. Peristiwa yang sama juga terjadi, saudara. Kejadian pasal 20. Ya, Kejadian pasal 20. Abraham dan Abimelek. Katakan begini. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Hei, sudah lepas dari satu jerat, masuk lagi ke jerat yang lain. Iya kan? Abimelek ngambil. Tapi peristiwa ini berbeda dengan hati yang tulus, yang murni. Lalu pada waktu malam Tuhan datang dalam satu penglihatan malam melalui mimpi. Tuhan bilang, Abimelek, jangan kau apa-apakan dia, karena dia sudah bersuami. Abimelek protes, Tuhan, yang benar saja. Ini aku dengar langsung dari mulut bojonya. Aku
mendengar langsung dari mulut suaminya, dari lakinya. Dia saudaraku, buktinya nggak ada perlawanan Tuhan. Dibiarkannya pergi, dibiarkannya aku ambil, itu kan buktinya kan nggak ada perlawanan kan. Saudara, itu bukti. Lalu Tuhan bilang, iya aku tahu yang kau lakukan dengan hati yang tulus. Tapi ketahuilah, orang itu dia sudah bersuami dan suaminya seorang nabi. Kalau engkau tidak melepaskan perempuan itu, sesungguhnya engkau akan mati. Engkau dan semua orang yang ada di dalam rumahmu, dalam istanamu. Wih, Abimelek mikir juga, ini mati ini. Gimana nih ini? Saudara perhatikan. Dikatakan dia seorang nabi. Saudara, apa itu maksudnya nabi? Nabi adalah firman yang dimanifestasikan. Saya dan saudara adalah istri dari Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin ada yang mau menyakiti saya dan saudara? Bagaimana mungkin ada yang mau melukai saya dan saudara? Sekalipun kita masuk di perangkap, tapi dengar, perangkap itu tidak akan sanggup untuk menjamah dan merusakkan kita. Karena Tuhan berkuasa memelihara janjinya. Dia berkuasa memelihara miliknya sehingga terpelihara. Sehingga terpelihara sempurna, saudara. Ini yang dia buat. Ini yang dia buat. Sarah istri Abraham terpelihara. Terpelihara sungguh, saudara. Terpelihara dari nafsu birahi. Terpelihara dari nafsu dunia. Terpelihara dari nafsu yang menyesatkan. Terpelihara, saudara. Tuhan bilang kepada Abimelek, dia seorang nabi. Dia akan berdoa kepadamu. Tapi kalau engkau tetap mempertahankan, engkau pasti mati. Pasti kau mati, Abimelek. Bukan saja kau, tapi setiap orang yang ada bersamamu mati. Wih, saudara lihat. Saudara bisa bayangkan Abimelek pasti terkejut. Wah, ini gak main-main ini. Ini ada sesuatu yang lain ini. Saudara garis bawahi kata nabi. Nabi ini artinya firman. Firman datang kepada nabi. Bukankah Yesus Kristus adalah nabi? Dan tidak ada yang bisa mengganggu kepunyaannya firman. Tidak ada yang bisa menyakiti. Tidak ada yang bisa menyakiti. Hari Minggu tadi saya bilang kan, firman sekalipun datang virus, virus itu tidak akan mampan. Bahkan bekas virus pun tidak ada. Datang badai, badai tidak akan bisa menghancurkannya. Karena badai itu dijadikan oleh firman dan diciptakan oleh firman. Bagaimana mungkin badai dan virus bisa menghantam firman? Jadi kalau orang percaya bisa dihantam oleh badai, saya mau beritahu Anda bukan orang percaya. Kalau orang percaya tervirus, Anda bukan orang percaya. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Ya kan? Kalau ada sesuatu terjadi padamu dan itu mengena secara fisik, ada yang salah dengan dirimu. Ada yang salah, saudara. Ada yang keliru. Ya. Sebab firman tidak pernah kena virus. Firman tidak pernah terkontaminasi. Firman selalu menang dari zaman ke zaman. Firman selalu terpelihara dengan rapi. Dan firman selalu memelihara miliknya dengan sempurna. Sehingga tidak terkontaminasi. Kelihatannya Sarah terkontaminasi. Tapi sesungguhnya tidak, saudara. Karena dia terpelihara dengan aman, sempurna, saudara. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat ketakutan orang-orang itu. Saudara lihat, karena Abimelek ini raja orang nomor 1 di tanah Kanaan. Orang nomor 1 di Gerar, dia panggil semua orang itu berkumpul, dia bilang, aduh saudara-saudaraku, rakyatku, bangsaku, yang setanah air dan sebangsa, dengar baik-baik.
jangan kalian coba-coba ganggu ini Sarai. Sarah, jangan coba-coba kalian apa-apakan ini Abraham dan istrinya. Aduh, orang ini sangat istimewa, orang ini spesial, orang ini sangat khusus, orang ini lain daripada yang lain. Orang ini doanya dahsyat. Ketika dia berdoa maka yang mandul pasti terbuka kandungannya. Karena Tuhan sudah menutup semua kandungan yang ada di istana Abimelek, saudara. Karena siapa? Karena Sarah istri Abraham. Nanti saudara baca seterusnya. Tuhan sudah tutup kandungan. Berarti bangsa ini pasti punah karena tidak ada regenerasi. Kalau mereka terus mempertahankan, demikian juga. Kalau ada yang coba-coba menyakiti saya dan saudara, maka mereka pasti punah dan tidak akan ada regenerasi. Karena Tuhan berkuasa memelihara miliknya. Jadi dimanapun Anda berada, percayalah bahwa firman memeliharamu dengan sempurna. Sehingga Anda tidak akan tersakiti. Anda tidak akan terkontaminasi karena firman memelihara miliknya. Karena Tuhan bertanggung jawab memelihara janjinya. Dia bertanggung jawab memelihara perjanjiannya. Karena yang membuat janji ini Tuhan. Dan dia bertanggung jawab menjaga, dia bertanggung jawab memelihara, dan dia juga bertanggung jawab untuk menggenapi. Iya kan? Sudah lihat, dalam hal ini apa yang Abraham buat? Apa yang dia buat? Gak ada yang dia buat. Sudah lihat, di Mesir dia gak buat. Iya kan? Adakah sudah dengar kata maaf dari Abraham? Maaf ya Firaun, gua nggak sengaja, ya kan? Dia nggak ngomong, dia diam saja. Iya kan? Ya saudara baca Abraham diam aja. Yang mengerjakan firman langsung, yang melindungi firman langsung. Ketika kita tak berdaya, ketika kita nggak punya kekuatan, disitulah firman sebagai kekuatan yang sempurna. Makanya jangan pakai dayamu, jangan pakai kekuatanmu untuk melindungi. Biarkan firman yang melindungi. Lanjut saya baca. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apa yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga kau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam hal ini engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Saudara lihat, Tuhan sanggup buat apa saja demi melindungi miliknya, demi melindungi kepunyaannya, demi melindungi benihnya, demi melindungi anak-anaknya sehingga terpelihara dari serangan-serangan yang datang dari pihak manapun. Tuhan sanggup memelihara. Saudara lihat, Sarah dan Abraham telah membuat satu janji. Dan ini Abraham memohon sama istrinya, yang mungkin bahasa kerennya dia bilang,
Di kota mana saja ingat, jangan bilang aku suamimu loh ya. Supaya aku dibiarkan hidup karena engkau. Karena memang engkau terlalu paras eloknya. Saudara bisa bayangkan, berarti Abraham ini takut mati gara-gara istrinya terlalu cantik. Ya kan? Makanya dia bilang, yang supaya aku tetap berada bersamamu. Biar kamu digoda orang asal gue hidup. Saudara bayangkan, saudara. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan, karena Tuhan yang panggil Abraham. Dan Tuhan sudah bilang, aku memberkatimu dan keturunanmu. Maka Tuhan bertanggung jawab memelihara janjinya. Saudara ngerti? Tuhan tahu siapa Abraham. Tuhan tahu kelemahannya. Tuhan tahu kekurangannya. Sebab itu kekurangan Abraham ditutupi oleh kasih karunia. Kekurangan Abraham ditutupi oleh kebenaran firman. Sebab itu Abraham diselamatkan karena kasih karunia. Saya dan saudara punya kelemahan dan kekurangan. Tapi ketika kasih karunia itu datang, kelemahanku dan kekuranganmu ditutupi oleh firman. Saudara lihat, adakah Abimelek menyalahkan Abraham? Dalam hal ini engkau dibenarkan. Saudara, perempuan itu mendapat juga hadiah dari istana Abimelek, 1000 siskal perak. Dan kepada Abraham juga diberikan apa? Banyak pemberian-pemberian kambing domba dan sebagainya. Saudara melihat apa maksudnya? Di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan saudara, tempat itu harus diberkati oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Dengan demikian, berkat itu akan dipergunakan untuk pujian dan hormat nama Tuhan. Ini Tuhan buat sekarang. Ini Tuhan buat ini. Ini Tuhan buat ini. Lihat. Saya baca satu ayat. Perempuan-perempuan itu melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Itu kalau nggak salah di Lukas ya. Lukas pasal berapa itu? Ada di Lukas. Lukas pasal 8. Ya kan? Ini ada seorang yang berada juga di istana Herodes. Dia perempuan dan dia bendara Herodes. Lihat. Ya kan? Saya baca. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan nih. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusta bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Jadi saya dan saudara harus melayani Tuhan dengan segenap apa yang ada padaku dan padamu. Seluruhnya. Ketika Israel keluar dari Mesir, tidak satu kaki pun yang tinggal. Mereka harus beribadah kepada Tuhan dengan segala yang ada pada mereka. Perempuan-perempuan itu melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Berarti harta mereka letakkan di tempat yang tepat, di tempat yang benar. Saya bilang sama anak saya, Nike, kamu wajib buat dulu untuk gaji yang pertama. Dan tidak ada perlawanan. Harus, saudara. Berikan yang terbaik. Layani Tuhan dengan seluruh segenap jiwa ragamu. Dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Segenap jiwa ragamu dan juga dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Mereka terpelihara, saudara. Saya menemukan blessing to the Lord itu dahsyat, saudara, ketika ada perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Wow, tunggu tanggal main. Yesus diurapi oleh mempelai. Tema khotbahnya nanti Yesus diurapi oleh mempelai. Hey. Berarti
sesuatu yang sangat spesial. Ada sesuatu yang sangat khusus. Dan Sarah adalah orang yang khusus di mata Tuhan. Saking khususnya Tuhan jaga, sehingga tidak terkontaminasi. Saking khususnya Tuhan pelihara, sehingga tidak akan ada bisa panah api yang datang. Sekalipun dia sudah berada di orang nomor 1 menurut dunia, Piron dan Abimelek sudah ada di dalam tangannya. Tapi dengar, tangan ketua raja yang paling tenar pada zamannya masing-masing tidak sanggup untuk mengapa-ngapain miliknya Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa memelihara miliknya. Sebab keputusan lidah berada dalam tangan Tuhan, dan segala sesuatu berada di dalam tangan Dia. Dia yang mengubah. Sebab itu jangan pernah ada sedikit khawatir pun di dalam dirimu. Sebab kalau ada khawatir, maka firman tidak hidup di dalam dirimu. Saudara harus yakin bahwa firman memelihara kepunyaannya tetap sempurna. Dan Sarah terpelihara sampai menurunkan keturunan yang adalah anak perjanjian. Dia terpelihara sampai menurunkan keturunan yang adalah anak perjanjian. Siapa namanya? Ishak. Dan itu terus terpelihara sampai munculnya Sang Juru Selamat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia menjaga janjinya. Dia menjaga miliknya. Demikian juga dia menjaga mempelainya dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari bangsa-bangsa di luar Israel, yaitu saya dan saudara. Dia menjaga miliknya. Dan dia akan membawa miliknya naik ke istananya. Saya punya istilah gini. Seorang raja tanpa seorang ratu, maka dia bukanlah seorang raja yang sempurna. Hei, dengar baik-baik. Seorang raja tanpa seorang ratu, dia bukan raja yang sempurna. Wow, dia butuh seorang ratu, dan ratunya adalah mempelainya, yaitu saya dan saudara yang adalah mempelai wanita firman di dalam Yesus Kristus. Jadi dia berkuasa memelihara saya dan saudara. Mau kacau balau dunia ini, menjungkir balik dunia ini, menjungkir balik hukumnya, mau ketidakadilan, nggak peduli, tetap Tuhan tetap menjaga saya dan saudara, tetap murni sampai pengangkatan tiba. Tuhan tetap menjaga saya dan saudara untuk tetap setia sampai pengangkatan tiba. Tuhan tetap menjaga saya dan saudara untuk menjadi sempurna, sama seperti Dia sempurna. Karena zaman ini memang zaman super Eden. Tuhan punya Eden, iblis juga punya Eden. Di tengah-tengah Edennya iblis, Tuhan jaga saya dan saudara sehingga tetap terpelihara. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api, Tuhan buat menjadi Edennya Tuhan, sehingga api itu tidak membakar mereka. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sebab itu Tuhan tetap berkuasa memelihara saya dan saudara. Di tempat yang paling gersang sekalipun kita ada di situ akan dijadikan menjadi tempat yang bermata air yang berbual-bual. Ada Edennya Allah, dijadikan oleh Tuhan menjadi Edennya Allah. Sehingga tidak ada lagi yang mengeluh, karena ada Edennya Allah di situ melalui mempelainya. Tidak ada yang bisa menyakiti saya dan saudara. Saya tetap tinggal dalam firman, tetap setia, setia, setia dan setia sampai pengangkatan tiba. Amin. Firman Tuhan. Ku percaya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin, semua yang difirmankannya pasti digenapi. Katakan ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin.
percaya. Ku percaya. Ku percaya firman-Mu ya kami. Semua yang difirmankan-Nya pasti digenapi. Sebab Yesus adalah setia, menepati setiap janji-Nya. Ku siapkan diriku, ku siapkan diriku, ku siapkan diriku, sambut kedatangan-Nya, sambut kedatangan-Nya, sambut kedatangan-Nya, sambut kedatangan-Nya, sambut kedatangan-Nya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa memelihara janji. Dan karena janji-Mu Engkau memelihara Sarah Tuhan dari ancaman dunia ini. Karena janji-Mu Engkau memelihara Sarah Tuhan dari nafsu-nafsu dunia ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sebagaimana Engkau memelihara Sarah, Engkau pun juga memelihara kami sampai pengangkatan tiba. Sehingga kami terpelihara daripada yang jahat. Kami terpelihara Tuhan dari ancaman-ancaman yang datang dari dunia. Karena Engkau Tuhan yang memelihara kami. Sebab Engkau telah memegang kunci jurang maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan. Dengan demikian tidak ada yang bisa membahayakan kami. Karena Engkau Tuhan yang berhak dan berkuasa memelihara milik-Mu dan janji-Mu dan benih-Mu, kepunyaan-Mu tetap terpelihara sampai sempurna. Terpelihara sempurna sampai pengangkatan tiba. Kami berterima kasih Tuhan dan kami beri pujian bagi janji-Mu. Kami beri pujian bagi pemeliharaan. Kami beri pujian bagi kesetiaan dalam memelihara kami. Sehingga kami tetap terpelihara sempurna sampai pengangkatan tiba. Terima kasih Bapa, ini milik-Mu, Engkau memberkati dan pelihara Tuhan. Baik yang ada tempat ini maupun yang di Ambon Tuhan. Dan kami tetap setia. Bahwa yang memelihara kami tetap setia dan sempurna sampai pengangkatan tiba. Dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin.